5, 4, 3, 2, 1 and close your mouth. Saat orang beramai-ramai membantai program pemerintah yang makan siang gratis atau makan bergizi siang, makan siang bergizi, makan bergizi gratis siang, pokoknya itu, saat orang-orang ramai mengolok-olok program itu, ada seorang YouTuber yang bernama Deddy Corbuzier merasa gerah nggak bisa, masa programnya Prabowo kok diolok-olok, nggak bisa. Dia kegerahan, akhirnya lepas baju, bikin video. Tapi mungkin karena dia nggak berani melawan oposisi yang orang-orang dewasa, akhirnya yang diserang adalah anak-anak. Itulah yang mungkin ada di pikiran orang-orang yang nggak suka dengan Pak Prabowo atau Pak Deddy Corbuzier. Kalau saya sih, ya husnudzan saja. Saya itu karena memiliki hati yang bersih, jadi melihat orang itu selalu yang baik-baik saja. Orang bilang, ngapain sih bikin video pakai lepas baju, sok keren, pamer otot. Ya emang keren sih, dan memang ada ototnya. Coba kalau saya yang lepas baju, malah orang pengen muntah. Dan beliau tuh memang seorang konten kreator, jadi kapanpun harus siap bikin video. Nah kita kan nggak tahu keadaannya gitu. Misalnya ya bisa jadi pakaiannya dicuci semua, jadi memang nggak ada pakaian yang kering yang bisa dipakai, tapi harus sudah langsung bikin video. Ya akhirnya bikin video dengan telanjang karena memang konten kreator banget gitu. Beda kayak saya misalnya, kalau nggak ada pakaian yang bersih misalnya, ya udah nggak usah bikin video dulu daripada harus telanjang. Dan sebenarnya dia juga nggak memaki anak-anak itu yang protes makanannya kurang enak. Enggak, dia itu sebenarnya memberikan edukasi. Cuma memang karena mungkin karena sudah terbiasa dengan omongan-omongan yang kasar, makanya yang keluar ya ucapan-ucapan yang kasar. Dan percayalah bahwa itu nggak selalu kok, nggak selalu. Kadang-kadang ucapan beliau itu lembut, tutur katanya itu halus, ya. Tentu saja dalam keadaan tertentu. Misalnya kalau ngomong sama Pak Prabowo, itu pasti kata-katanya itu halus. Nggak mungkin bilang PA, nggak mungkin. Ya hanya kadang-kadang saja. Dan kita ya harus memaklumi. Ya kadang-kadang ya jangan dimaklumi juga sih, karena ya gimana ya. Sebenarnya tujuannya memang bagus ya, edukasi tentang makanan, bahwa anak-anak itu kalau bisa jangan pilih-pilih lah makanan. Sekarang itu kan gimana ya, kayak anak-anak itu jangankan yang pemberian, yang dimasakin sama orang tuanya sendiri itu kadang-kadang kayak nggak mau, pengen beli apa, sudah disiapin itu malah kadang bikin mie gitu kan. Itu anak-anak zaman sekarang itu gitu, susah pilih-pilih makanan. Nah beliau Pak Deddy Corbuzier ini berusaha untuk memberikan edukasi tentang jangan pilih-pilih makanan. Kemudian beliau membandingkan dengan anak beliau yang juga tidak pilih-pilih makanan. Perlu diketahui bahwa anaknya Deddy Corbuzier itu mau loh makan makanan nasi kotak yang disediakan di tempat syuting. Anda yang tidak artis pasti nggak tahu isi nasi kotak yang ada di lokasi syuting, pasti nggak tahu. Anda nggak artis kok, orang miskin kok, nggak tahu. Nasi kotak yang ada di lokasi syuting itu, masya Allah, nggak layak dimakan. Anda tahu sandal itu kalau digigit, wah susah. Nah ayamnya itu lebih alot daripada sandal itu. Nasinya, garing, bukan nasi sih, itu lebih ke karak. Anaknya Deddy Corbuzier makan nasi kotak yang ada di lokasi syuting itu, nggak mau makan, ditampol. Jadi ini merupakan edukasi yang baik, dan cara beliau mendidik anaknya yaitu Aska itu memang bagus sekali, dan ya bisa diteladani, terutama dalam hal tidak memilih-milih makanan. Anda tahu sendirilah kenapa Aska Corbuzier itu kok bisa badannya kekar banget. Tentu karena tidak pilih-pilih makanan. Terus makannya ya sembarangan aja. Nggak mungkin terus pilih-pilih makanan. Pokoknya aku mau makannya yang berprotein. Nggak mungkin. Didikannya sedemikian rupa. Makan apa yang ada. Nggak makan, tak tempeleng.
Itu didikan yang luar biasa. Cuma masalahnya gini sih. Masalahnya itu kalau buat anak sendiri oke, buat anak sendiri itu bagus. Itu didikan yang bagus. Tapi kalau itu buat anaknya orang itu ya anaknya orang, bukan anakmu, bukan anak didikmu. Artinya kamu bukan gurunya dia, terus bukan orang tua kandungnya juga gitu. Nah itu aneh sih, aneh misalnya terus bilang ada anak terus nggak suka dengan suatu makanan terus pala lu PA, itu ya kayak gimana ya, kayak kurang aja gitu menurut saya. Itu sama kayak gini, saya pergi ke minimarket sama anak saya minta permen, terus saya belikan permen yang relaksa. Anak saya nggak maunya yang Kinder Joy. Saya bilang janganlah, yang relaksa saja, lebih murah terus lebih wangi. Pokoknya relaksa saja. Nggak maunya Kinder Joy. Nggak bisa, pokoknya relaksa, kita harus berhemat. Ini kebutuhan masuk. Nah, kayak gitu ya nggak masalah wong anak-anak saya. Tapi misalnya tiba-tiba ada anak orang, saya nggak tahu namanya siapa, ya saya nggak tahu anak itu, ya nggak tahu orang tuanya, terus dia dibelikan permen, ya permen relaksa, mintanya Kinder Joy, tetap dibelikan permen relaksa. Terus ya udah, mau nggak mau dimakan sama anak itu. Terus kata anaknya, oh permennya alot. Terus saya bilang, pala lo PA, permen alot. Emangnya lo siapa? Ini anak gua kasih permen relaksa, nggak mau, gua tampol. Emangnya lo sekaya apa minta Kinder Joy? Lo sekaya apa minta Kinder Joy? Anak gua makannya relaksa. Maaf terbawa suasana. Tapi menurut saya gini ya, kesalahan Deddy Corbuzier itu yang lebih parah, yang lebih fatal itu bukan di beliau mengkritik orang-orang yang mengkritik program makan gratis itu, bukan. Kesalahan beliau itu sebenarnya adalah jadi kan gini, orang-orang itu banyak yang mengira kepemimpinan Prabowo itu mirip kepemimpinan Pak Harto gitu kan. Kalau menurut saya enggak. Kepemimpinan Pak Prabowo itu lebih mirip ke kepemimpinan Pak SBY dalam hal rakyatnya. Di pemerintahan Pak Prabowo itu rakyat itu harus semuanya tidak suka dengan Pak Prabowo, harus tidak setuju dengan program-programnya, sebaik apapun harus, nggak boleh ada yang setuju. Nah, kesalahan Deddy Corbuzier itu setuju